Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun video ini tayang. Kenalkan kami dari kelompok 11, tugas teknik reservoir 2, yang beranggotakan 1, Muhammad Asar dengan NIM 001, kemudian Muhammad Kandipa dengan NIM 035, Andreas Dimas dengan NIM 106, Andre dengan NIM 109, dan terakhir Umam dengan NIM 127. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan type curve analysis untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Reservoir 2 yang diampu oleh Ibu Ludovika Janoke. Pada kesempatan kali ini ada 5 outline yang akan kami presentasikan. Yang pertama terkait Agarwal-Gardner, yang kedua ada Petkovic, yang ketiga ada Green-Gardner, yang keempat ada Bordet derivatif, dan yang terakhir ada Palacio dan Glasingame. Selanjutnya kita akan langsung pada poin yang pertama, yaitu Agrawal-Gardner, yang akan langsung dipresentasikan oleh teman kami, Humam. Pada Humam, dipersilakan. Baik, terima kasih Kenan atas kesempatannya. Tunggu, Mam. Aku pause ini. Nah, coba. Baik, terima kasih Kenan atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe kurva Agarwal-Gardner. Next. Nah, untuk Agarwal-Gardner ini sendiri menggunakan teori dari modern decline analysis, di mana hal ini membuat dari tipe kurva Agarwal-Gardner ini lebih baik ketimbang tipe kurva Blasingame, karena pada tipe kurva ini akan menampilkan perbedaan yang jelas antara transient dengan boundary dominated flow. Jadi periodenya itu terlihat perbedaan yang sangat jelas, sehingga tidak akan menghasilkan prediksi yang ambigu ketika melakukan asumsi dari tipe kurva ini. Nah, kemudian dari tipe kurva ini juga menggunakan well testing atau definisi dari well test, di mana dimensionless pressure versus time gitu, atau flow rate versus time. Nah, hal ini juga berlawanan dengan Petkovic karena Petkovic ini menggunakan primary and semi-log pressure derivative. Untuk Agarwal-Gardner ini sendiri memiliki 3 tipe decline curve. Yang pertama itu flow rate versus time, yang kedua itu cumulative production versus time, dan yang ketiga itu adalah rate versus kumulatif. Nah, dari metode ini kita dapat dengan mudah mengestimasi beberapa komponen, seperti yang pertama itu OGIP atau Original Gas in Place, dan juga OOIP atau Original Oil in Place. Kemudian kita dapat menghitung reservoir permeability, kemungkinan kita dapat menghitung S atau skin effect atau skin fracture. Kemudian yang keempat ini kita dapat menghitung fracture half length gitu. Nah, untuk fracture half length ini sendiri khusus pada kondisi hydraulic fracture well. Next. Nah, untuk asumsi dari Agarwal ini sendiri ada 3 asumsi utama. Yang pertama, vertical well dengan terpusat pada bagian tengahnya, kemudian pada circular reservoir di bagian tertutup. Nah, yang kedua itu key konstan atau flow rate-nya itu konstan, dan yang ketiga itu skin effect-nya itu tidak terlalu diperhatikan gitu atau tidak dipertimbangkan. Next. Nah, berikut adalah beberapa parameter dimensionless dari Agarwal-Gardner ini sendiri. Yang pertama itu ada pressure, yang kedua itu ada time, yang ketiga itu ada radius, yang keempat itu ada radius drainage, itu RED, itu dimensionless, dan kemudian ada dimensionless time, itu based on drainage area atau TDA, kemudian ada dimensionless flow rate. Next. Nah, berikut adalah tipe kurva dari Agarwal-Gardner. Dapat dilihat, semakin besar radiusnya, maka flow rate itu akan semakin menurun gitu. Dapat kita lihat bagian bawah itu terlihat flow rate itu semakin menurun seiring berjalan dengan semakin besarnya radiusnya. Next. Nah, berikut adalah tipe kurva matching prosedur oil well gitu untuk Agarwal-Gardner. Nah, dari kurva ini kita dapat mengkalkulat atau menghitung beberapa komponen seperti yang pertama itu material balance time, yang kedua itu normalized rate, yang ketiga itu permeability, yang keempat itu drainage radius atau RE, dan yang kelima itu ada effective wellbore, dan yang selanjutnya ada skin factor, dan yang terakhir itu OOIP. Next. Nah, berikut adalah contoh dari studi case untuk aplikasian dari tipe kurva Agarwal-Gardner. Di sini ada sebuah gas well atau sumur gas yang beberapa komponennya sudah diketahui. Kita di sini disuruh menghitung dari OGIP atau Original Gas in Place. Nah, untuk dari table flow rate sendiri sudah ditampilkan. Next.
Nah, berikut adalah berikut adalah hasil dari table flow rate-nya. Nah, dari table flow rate ini di sini kita akan menghitung beberapa komponen untuk dapat menentukan original gas in place. Next. Nah, untuk step pertama ini, kita akan memulai dengan menghitung material balance, pseudo time, dan relative normalized rate parameter. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung average reservoir pressure hingga pada perhitungan inverse normalized pressure integral derivatif. Sehingga hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel sebelah kiri. Next. Nah, dari tabel-tabel ini kita dapat melakukan plotting kurva. Next. Nah, untuk kurvanya sendiri dapat dilihat di sini plottingnya dalam satuan flow rate per perubahan pressure-nya delta P versus time. Nah, untuk 1/der itu adalah inverse normalized pressure derivative function. Nah, selanjutnya dari plotting ini dapat kita cocokkan dengan kurva dari type curve Agarwal sendiri. Next. Nah, kita dapat melakukan pencocokan dengan tipe kurva ini. Setelah dilakukan pencocokan, kemudian kita memilih dari radius drainage-nya yang dimensionless. Next. Nah, untuk kasus ini, kita memilih drainage radiusnya itu sebesar 20. Untuk step selanjutnya, kita melakukan plotting juga pada grafik yang tadi dengan corresponding dari teoretikalnya. Kemudian untuk mempermudah dari kalkulasinya. Nah, sehingga untuk step kelima kita dapat menghitung permeability dari rumus yang sudah diterangkan tadi. Nah, hasil dari permeability ini sebesar 1,81 milidarsi. Next. Untuk selanjutnya kita dapat menghitung drainage radius. Nah, untuk drainage radius ini kita butuhkan untuk menghitung dari RW gitu. Nah, untuk drainage radius didapatkan hasil dari dalam satuan SI itu 500,8 meter. Next. Nah, seperti saya bilang tadi, dari drainage radius itu dapat digunakan untuk menghitung RW atau RWA. RWA itu merupakan effective wellbore radius, di mana rumusnya itu RE atau drainage radius per drainage radius dimensionless yang kita pilih tadi pada grafik. Nah, sehingga dapat didapatkan hasilnya itu 25,4 M. Nah, selanjutnya dari R effective wellbore itu dapat digunakan untuk menghitung skin factor, di mana rumus skin factor itu adalah RW per RWA atau radius wellbore per radius efektif dari wellbore itu sendiri, sehingga didapatkan hasil minus. Nah, untuk hasil skin minus ini sendiri dapat disimpulkan bahwa well-nya itu terkena atau terkena fracturing, sehingga menghasilkan jenis well jenis skin yang negatif. Nah, selanjutnya dapat kita hitung G-nya atau OGIP, original gas in place, sehingga didapatkan hasilnya itu 2,5 dikali 10⁻⁸ meter pangkat 3. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini dari Agarwal-Gardner ini sendiri merupakan dimensionless variable gitu. Dengan reservoir karakteristiknya vertical well atau well yang berbentuk vertikal tertutup di dalam homogen reservoir gitu. Jadi reservoirnya itu homogen. Nah, kemudian outputnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan mendapatkan permeability, skin effect, kemudian fracture half length untuk kasus dari hydraulic fracturing well, kemudian dapatkan OGIP dan OIP. Sekian presentasi dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya Asar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode Fedkovic type curve. Next. Untuk pada metode Fedkovic ini, Fedkovic memperkenalkan ide analisis ke kurva ke analisis produksi untuk periode transient flow dan periode boundary dominated flow. Boundary dominated flow untuk constant pressure produksi ini mirip dengan aliran keadaan pseudo state flow untuk constant rate production. Analisis kurva type Fedkovic ini dimaksudkan sebagai cara cepat untuk memperkirakan kinerja ketika sumur berproduksi pada tekanan bottom hole flowing pressure.
yang sama seperti yang biasanya dilakukan orang dalam analisis Weld test. Dari kurva jenis Petkovic ini, kinerja masa depan dapat diperkirakan bersama dengan perkiraan OIP atau OGIP dan Ultimate Recovery. Next. Nah, pada Petkovic ini kita memiliki beberapa asumsi. Yang pertama itu ada reservoir yang homogen. Yang kedua, thickness atau ketebalan yang konstan. Yang ketiga ada single phase fluid yang konstan dan compressibility yang kecil. Nah, selanjutnya itu tidak ada aliran yang berada di outer boundary. Ada yang terakhir itu ada flowing pressure konstan pada wellbore. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan variabel dimensionless dari Petkovic, di mana formula yang pertama kita ambil itu merupakan dari metode ARPS, di mana QI itu kita bisa lihat pada slide tersebut. Nah, di sini RED itu sama dengan RE per RW, sehingga rumus yang di atas itu sama aja ketika kita tulis dengan rumus yang di bawah. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan dimensionless time variable, di mana TDD kita bisa melihat rumusnya TD per 1/2 dikali RED kuadrat dikurang 1 dikali ln RED dikurang 1/2. Nah, setelah itu kita substitusi TD ke persamaan TDD. Nah, di mana situ kita akan mengetahui rumus formula dari DI. Next. Untuk dimensionless variable selanjutnya itu merupakan rate atau flow rate, di mana QD itu kita bisa lihat di rumusnya 141,2 dikali Q dikali viskositas dikali formation volume factor dibagi permeability dibagi thickness dan delta pressure. Nah, sedangkan QDD itu kita bisa tulis dengan eksponen dari minus TDD. Nah, selanjutnya, ini merupakan kurva yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah atau study case study untuk menyelesaikan metode Petkovic, di mana kurva tersebut terdiri dari QDD versus TDD dengan kurva NPD, di mana NPDD itu merupakan cumulative production terhadap TDD. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana kita menggunakan metode Petkovic ini untuk menyelesaikan case study. Nah, di sini saya hanya menjelaskan cara-caranya step by step untuk menggunakan Petkovic ini. Yang pertama itu kita harus menggambar kurva dari flow rate versus time untuk skala logaritma. Nah, selanjutnya setelah kita menggambar kurva tersebut, kita mirip dengan Weld test analysis, cocokkan kurva kita dengan tipe kurva teoretikal, di mana tipe kurva teoretikal ini ada 3, yaitu ada tipe harmonik, eksponensial, dan hiperbolik. Nah, disinilah merupakan hal yang terpenting, langkah terpenting untuk mengetahui tipe kurva yang akan digunakan. Nah, yang ketiga itu setelah kita mencocokkan kurva kita dengan theoretical type, kita dapat menentukan dimensionless reservoir drainage atau RED dan dengan eksponen B atau nilai B. Next. Nah, yang selanjutnya itu kita akan memilih matching point atau titik kecocokan. Kemudian kita tentukan titik kecocokan dari T,K atau time flow rate dengan corresponding theoreticalnya itu TDD dan QDD. Nah, setelah itu kita menentukan initial flow rate dari QI, di mana QI itu rumusnya Q per QDD. Nah, setelah kita menentukan QI, kita dapat menentukan initial decline atau DA tadi. Nah, di mana rumusnya itu adalah TDD per T.
Nah, selanjutnya untuk step selanjutnya mohon kembali ke slide sebelumnya. Nah, di situ kan kita udah nentuin RED dan KI. Nah, setelah itu kita telah mengetahui RED dan KI, maka permeabilitas untuk oil kita dapat bisa tentukan dengan rumus formula yang tercantum dalam slide. Oke, next. Nah, setelah permeabilitas kita tentukan, kita juga dapat menentukan apparent Wilbur radius. Di mana rumusnya itu kita bisa lihat RWA sama dengan akar kuadrat dari TD per 1/2 dikali RED kuadrat kurang 1 dikali ln RED dikurang 1/2 dikali T per TDD atau match point dari T. Nah, setelah kita menentukan RWA, maka kita bisa menentukan skin factor, di mana maaf di slide-nya itu S ya, bukan RWA, berarti S-nya itu sama dengan ln RW per RWA. Oke, next. Selanjutnya kita dapat menentukan ultimate recoverable reserve, di mana di sini terdapat tiga tipe, ada yang eksponensial, kita bisa lihat rumus EUR-nya. Selanjutnya di sini ada hiperbolik juga dan harmonik. Nah, setiap rumusnya itu memiliki formula yang berbeda. Ini kan dikarenakan dengan jenis kurva, tipe kurva yang berbeda juga. Jadi sehingga EUR-nya pasti akan memiliki EUR yang berbeda. Next. Nah, selain parameter sebelumnya, kita juga dapat menentukan volume pore dengan formula sebagai berikut. Nah, bisa dilihat. Next. Nah, selanjutnya itu kita dapat menentukan Raynaud's area, di mana rumusnya itu volume pori dibagi thickness dikali porosity. Next. Nah, yang terakhir itu kita dapat menentukan reservoir reserve atau N, di mana rumusnya itu rumus yang kita ketahui, volume pori dikali 1 dikurangi saturasi water dibagi volume faktor formation volume factor. Nah, selain itu kita dapat menentukan N dengan formula yang kedua, di mana pendekatannya yaitu dengan mengintegralkan dari type kurva hiperbolik. Nah, itu bisa kita sebut atau formulanya sama aja kita tulis dengan KI dibagi 1 dikurang B dikali DI. Oke, conclusion. Jadi itu ini ya, bukan Green Garden. Itu Vetkovic. Jadi untuk conclusion-nya itu approach-nya itu dimensionless variable. Untuk reservoir karakteristiknya itu kita bisa menentukan ketika gas dan oil. Nah, untuk output parameternya sudah saya jelaskan, di mana ada permeabilitas yang kita bisa dapat tentukan, skin factor, reservoir reserve, drainage area, per volume, apparent Wilbur radius, RWA, dan yang terakhir itu adalah ultimate recoverable reserve. Oke, selanjutnya demikian dari Vetkovic. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenan, Green Garden. Selanjutnya adalah kurva dari Green Garden type curve. Nah, pada kurva Green Garden type curve ini menghubungkan atau merepresentasikan pressure versus time pada kondisi reservoir. Yang kemudian kurva Green Garden ini umumnya digunakan pada oil industry karena dia bisa dibilang komplit dan juga praktikal untuk digunakan. Dan yang kedua, kurva Green Garden ini menggunakan perhitungan analitikal model dengan diekspresikan oleh parameter dimensionless. Yang ketiga, kurva Green Garden ini spesifik pada pengujian Dowden test pada kondisi undersaturated reservoir. Namun juga dapat digunakan untuk menganalisa pada pressure blood test dan juga pada gas well, namun terdapat batasan-batasan. Yang keempat, dari kurva Green Garden ini kita dapat menentukan permeabilitas, Wilbur storage coefficient, dan juga skin factor.
Nah, berikutnya terkait konsep adalah asumsi yang digunakan pada Green-Garten type curve. Yang pertama adalah single phase flow, yang kedua adalah production rate yang konstan, yang ketiga itu ada vertical well dengan reservoir yang infinite, homogen, dan juga isotropic single oil layer atau biasa pada kondisi transient flow. Dan yang keempat ini adalah slightly compressible atau yang saya sebelumnya ada oil, namun juga tidak menutup kemungkinan gas akan ditemukan. Dan yang kelima ada infinite decimal spin factor, dan yang terakhir ada constant Wellbore storage coefficient. Slide. Nah, dari kurva Green-Garten ini terdapat 3 parameter dimensionless, di antaranya adalah dimensionless pressure, dimensionless ratio, dan juga dimensionless characterization group atau CDE pangkat 2S. Nah, parameter dimensionless ini berasal dari PI function, dari persamaan infinite acting homogeneous reservoir. Nah, kemudian di rearrange dan kita dapatkan 3 persamaan dimensional tersebut. Di antaranya adalah dimensionless pressure, dimensionless time, dan juga dimensionless Wellbore storage coefficient. Next slide. Nah, ini merupakan kurva dari Green-Garten yang menghubungkan plot antara dimensionless pressure dan juga dimensionless time, di mana dari kurva ini menggambarkan karakteristik Wellbore storage coefficient dan juga dapat menentukan awal transient flow ataupun infinite acting. Dan juga dari kurva ini kita dapat menentukan dimensionless characterization group atau CDE pangkat 2S. Dan yang paling penting dari kurva ini kita dapat menentukan skin factor, di mana dalam kurva ini terlihat ada damage well, non-damage well, acidated well, dan juga fracture well. Berikutnya, nah, sempat saya bilang sebelumnya, pada kurva Green-Garten ini umumnya digunakan pada Drawdown test, di mana pada persamaan kali ini ada dimensionless pressure dan juga dimensionless ratio. Dari dimensionless ratio ini kita simplify equation-nya, dan dari kedua persamaan ini kita gabung dan kita modifikasi dan jadilah persamaan logaritmik. Nah, dari persamaan logaritma ini kita dapat menentukan bahwa hubungan delta P dan delta T ini akan sama ataupun paralel dengan log dimensionless pressure dan juga dimensionless ratio, atau yang kita sudah ketahui sebelumnya adalah kurva Green-Garten. Dari sini kita dapat berikutnya yaitu match point-nya, yang kemudian kita dapat tentukan persamaan permeabilitas dan juga persamaan Wellbore storage. Itu untuk drawdown test. Berikutnya adalah build-up test. Nah, untuk build-up test ada hal yang berbeda di antaranya, yaitu adanya agrawal equivalent time yang menggantikan shut-in time ataupun T, yang dimana ini akan menggantikan dari T itu. Nah, untuk alurnya sama, terdapat dimensionless pressure dan juga dimensionless ratio. Dari sini kita dapatkan persamaan logaritmik, yang dimana adalah hubungan delta P akan sama hubungan dengan delta T agrawal equivalent time. Jadi di sini akan sama dengan dimensionless pressure dan juga dimensionless ratio. Dari situ kita juga bisa dapatkan match point, yang mana pada akhirnya kita bisa tentukan persamaan permeabilitas dan juga persamaan Wellbore storage untuk build-up test. Jadi ini merupakan summary dari persamaan permeabilitas, Wellbore storage, dan skin factor untuk oil reservoir. Nah, berikutnya ada untuk gas well, di mana pada gas well tidak jauh berbeda dengan oil. Namun di sini ada pendekatan yaitu pseudo pressure approach adapun MP, dan juga ada pseudo square approach ataupun V kuadrat. Sama-sama di sini juga menggunakan dimensionless time. Nah, yang berbeda juga sama pada kondisi oil, di mana pada build-up test digunakan persamaan agrawal untuk menggantikan shut-in time pada delta T. Nah, berikutnya adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk Green-Garten type curve, di mana dalam tes ini kita diminta untuk menentukan permeabilitas, skin factor, Wellbore storage coefficient. Dari data ini dan juga data tes ini kita lanjut ke step yang pertama, yaitu kita plot delta P dengan delta E agrawal karena ini build-up test ke dalam log and log scale. Kemudian kita overlay ataupun kita timpa pada data tes ini dengan plot Green-Garten type curve ini, dan kita dapat menentukan match point data. Nah, dari titik biru ini kita dapat menentukan titik-titik hijau ini dapat disimpulkan ini merupakan Wellbore karakteristik yang CDE pangkat 2S ini, yaitu bernilai 10/10. Dan kemudian delta dimensionless pressure ini didapatkan nilainya 1,79, dan delta P-nya itu 100, dan dimensionless ratio 14,8, dan juga agrawal equation time ini bernilai 1.
Dari sini kita dapat menentukan permeabilitas, wellable storage, dan juga dimensionless wellable storage, serta skin factor yang sudah persamaan kita tentukan pada zero dan test dan juga build up test. Nah, untuk terakhir konklusinya adalah pada kurva Gaussian ini digunakan pendekatan yaitu dimensionless variable dan juga pada reservoir karakteristiknya menggunakan undersaturated oil dan juga gas reservoir, dan output parameter yang ingin dicapai itu adalah permeabilitas, wellable storage, dan juga skin factor. Kurang lebih untuk green garden type curve cukup dari saya. Cukup sekian dan saya akan serahkan ke berikutnya ke Andre. Derivative type curve. Next. Nah, untuk introduction, kita tahu bersama bahwa border derivative type curve ini merupakan penurunan dari kurva atau modifikasi dari kurva Gringertons curve, di mana pada metode ini kita melihat dilakukan pada saat dilakukan build up test, di mana pada saat itu dilakukan penutupan sumur dan pressure di reservoir akan meningkat secara perlahan. Namun terdapat suatu abnormal kondisi di mana pada grafik ini terjadi penurunan pressure, dan pada transient dan sampai ke late transient akan terdapat stabil radial flow. Itu ditandakan dengan garis lurus di akhir kurva itu. Next. Nah, beberapa asumsi yang kita gunakan, yang pertama yaitu production rate-nya atau Q-nya adalah konstan. Kemudian tidak ada flow boundary di reservoir, dan reservoir kita merupakan reservoir boundary kita merupakan reservoir boundary yang infinite. Kemudian single phase flow, wellbore storage koefisiennya adalah konstan, dan yang terakhir yaitu reservoir yang homogen. Next. Nah, ini merupakan persamaan umum dari border derivative curve ini, di mana pada border derivative curve ini kita akan melakukan plot terhadap grafik P dimensionless versus T dimensionless per C dimensionless. Kita dapat melihat di situ delta P turunannya. Next. Nah, untuk wellbore storage dominated flow, pressure behavior yang digunakan yaitu PD sama dengan PD per CD, di mana ketika kita menurunkannya pada kondisi ini PD sama dengan ini akan sama dengan 1 atau flow regime-nya sama dengan 1, sehingga kita akan memperoleh persamaan seperti di gambar ini. Nah, untuk dimensionless time ratio-nya juga sudah tertera di situ rumus yang akan kita gunakan, dan dimensionless pressure-nya juga sudah tertera di PPT itu. Next. Nah, untuk masa late transient hingga late time itu kita menggunakan, kita mengasumsikan bahwa radial flow itu sudah stabil, di mana flow regime-nya akan sama dengan 0,5. Jika kita menurunkan kembali persamaan sebelumnya, maka kita akan dapatkan persamaan turunan P dimensionless sama TD per CD sama dengan 1/2, dan dimensionless pressure dan time dimensionless-nya akan sudah tertera di slide. Next. Selanjutnya adalah metode untuk menentukan match point. Nah, pada tahap ini kita mengasumsikan bahwa flow-nya itu sama dengan 0,5, dan rumus yang tertera dengan pangkat 1/n itu akan dilakukan berdasarkan beberapa kondisi yang berbeda yang akan dibahas lebih lanjut. Dan jika kita mengaplikasikannya dalam logaritma derivatif akan diperoleh persamaan seperti yang di bawah itu. Next. Nah, yang pertama yaitu infinite conductivity fracture atau linear flow. Nah, pada jenis aliran ini kita akan mendapatkan persamaan seperti yang di slide, dan untuk derivatifnya itu merupakan setengah dari persamaannya. Jadi kita hanya membagi 2 saja persamaan sebelumnya. Next. Itu merupakan slope dari infinite conductivity fracture. Next. Yang berikutnya yaitu finite conductivity fracture atau linear flow
yang juga dikenal dengan slope 1/4. Nah, kita mendapatkan persamaan awal delta P 44,11 sekian-sekian, dan untuk penurunannya itu merupakan sama dengan 1/4 dari delta P awal. Jadi kita hanya membagi 1/4 dari persamaan awal kita. Next. Nah, ini kembali merupakan grafik dari slope 1/4. Next. Kemudian ada well-in partial penetration atau spherical flow, atau juga yang biasa dikenal dengan slope minus 1/2. Nah, kita mendapatkan persamaan ini, dan jika kita turunkan, yang tentunya sudah mengkalkulasikan dengan minus 1/2 tadi, akan diperoleh persamaan delta P turunan seperti pada slide. Dan jika kita ingin membuatnya dalam permeability, akan juga diperoleh persamaan seperti yang ditampilkan. Next. Oke. Itu merupakan slope dari minus 1/2. Bisa kita lihat di situ. Dan next. Yang berikutnya merupakan closed system atau pseudo steady state, atau biasa kita kenal juga dengan drawdown. Kita dapat melihat delta P terdapat pada persamaan seperti itu, jadi kita akan memperoleh beberapa data yang di mana data itu bisa kita langsung masukkan ke dalam persamaan itu. Dan untuk derivatifnya juga kita bisa lihat pada slide yang ditampilkan. Next. Ini merupakan slope dari drawdown test atau pseudo steady state tadi, di mana slope akan bergerak secara linear ke atas atau ke kanan atas, yang menandakan itu merupakan slope 1. Oke, next. Berikutnya merupakan build up test. Nah, ketika sumur mulai ditutup pada saat single drawdown period itu, kita bisa menggunakan metode Horner, di mana metode Horner itu kita bisa turunkan lagi, dan delta P turunan akan kita peroleh persamaan seperti yang ditampilkan. Next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengaplikasikan dari metode ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode derivatif pressure ini sangat berhubungan dengan metode Grigarten, di mana ini merupakan kurva penurunan dari kurva yang dilakukan oleh Grigarten. Nah, sehingga proses-prosesnya akan mirip dengan proses yang dilakukan pada saat menentukan dengan menggunakan kurva Grigarten. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu untuk memastikan apa flow regime kita, karena seperti yang saya telah tekankan sebelumnya, bahwa pada metode ini kita memiliki beberapa flow regime, ada beberapa flow regime yang akan menentukan dari pangkat dari penurunan kita tadi. Yang kemudian kita akan memplot delta P versus delta TE di log scale. Nah, next. Setelah itu kita akan menentukan match point dengan mencocokkan plot kita dengan kurva bordet ini, dan kita akan memperoleh match point-nya. Next. Dan yang tahap terakhir yaitu kita akan memperoleh, atau output-nya kita akan memperoleh permeability, wellbore storage, dan skin factor, di mana skin factor ini merupakan interval atau perbedaan dari kurva Grigarten dan kurva bordet. Untuk rumus-rumusnya ditampilkan seperti di slide. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sisanya saya berikan ke Andreas Dimas. Oke, terima kasih Andre. Saya Dimas, NIM 106. Saya akan menjelaskan tentang Plasio dan Blessing Game type curve. Next. Jadi intinya Plasio dan Blessing Game ini tahun 1993. Nah, metode beliau ini merupakan metode modifikasi dari Fedkospit-Carter. Nah, bedanya apa sih Plasio dan si Fedkospit ini? Jadi Fedkospit itu kan asumsinya flow rate-nya konstan. Padahal faktanya sulit kan bakal konstan. Nah, si Plasio ini akan mengganti metodologinya agar hitungannya itu lebih tepat, lebih presisi gitu. Next. Nah, ini adalah asumsinya. Jadi asumsinya itu sumur vertikal, kemudian ini alirannya akan pseudo steady state,
Dan yang terakhir, asumsinya itu sumur dengan flow rate variatif dianggap sebagai sumur liquid dengan flow rate konstan. Next. Nah, ini merupakan kurva Palacio-Blasingame type curve. Nah, cukup tahu aja dulu sih teman-teman. Jadi kurvanya harmonik. Kurva ini akan kita pakai dalam perhitungan kita untuk mencari G dan pressure average. Next. Nah, sebelumnya kan udah tahu nih teman-teman tentang rumus under pressure study state flow condition di radial flow slightly compressible fluid. Nah, ini rumusnya teman-teman. Kalau teman-teman lupa nih, boleh. Tapi di sini fungsinya hour ya teman-teman, jam. Nah, rumus ini akan kita ubah menjadi natural log, kemudian kita akan jadikan parameternya delta P per Q dengan fungsi waktu yang awalnya jam menjadi hari. Oke, diingat teman-teman. Nah, kenapa delta P per Q? Karena sesuai kurva dari Palacio dan Blasingame, ini kurvanya delta P per Q. Nah, dari kurvanya itu akan kita dapat intercept dan slope seperti biasanya teman-teman ya. Nah, intercept-nya itu BPSS atau kita sebut konstanta dari pseudo steady state. Dan slope-nya itu kita akan dapat dari kemiringan garisnya. Nah, kita di sini kita dapat teman-teman. Jadi intercept-nya kan BPS dan plus MT. Nah, kita akan samain teman-teman. Jadi yang kiri tengah rumus yang kiri ini dan rumus yang kanan kita samain. Jadi ketemulah BPS-nya itu 70,6 bla 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 dan slope-nya itu 5,615 bla 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 itu. Next. Nah, kalau ini yang compressible sih, kurang lebih sama aja sih teman-teman. Cuma bedanya ada tambahan slope-nya. Nah, bisa dilihat sama aja sih teman-teman untuk mendapatkan BPSS-nya dan slope-nya itu dari rearrange dari persamaan pseudo steady state yang dinaturalkan. Gitu. Next. Jadi ini adalah pseudo steady state equivalent time atau normalis material balance. Pseudo time persamaan ini dikembangkan oleh Palacio dan Blasingame. TA ini merupakan pseudo equivalent normalis material balance, fungsi dari waktu dengan satuan day. Next. Nah, di sini bagaimana sih kita disuruh misalnya sama Mbak Vika nih, kita disuruh untuk menghitung nilai G dan P rata-rata. Nah, di sini kita membuat tabel dulu teman-teman. Anggap aja ini Excel lah gitu. Nah, header-nya itu yang atas itu time bla bla itu, kemudian step keduanya kita plot. Kita plot P per Z versus P dengan skala Cartesian. Lalu hitung area di bawah kurva pada beberapa pressure. Setelah itu hitung pula MP untuk menormalisasikan pseudo pressure. Next. Sebelumnya kita udah dapat nih teman-teman, kita udah dapat MP-nya. Maka kita plot MP dan P per Z versus P pada skala Cartesian. Lalu step selanjutnya teman-teman kan akan asumsikan nilai gas oil in place-nya atau G-nya. Nah, kemudian kita bakal hitung nih nilai GP dan T. Maka hitunglah dahulu P rata-rata per jet average dari gas material balance. Nah, ingat nggak teman-teman persamaannya? Kalau lupa nih, aku kasih nih persamaannya itu tuh. Nah, kalau nggak jelas, bisa komen di bawah. Nah, sebelumnya kita udah ngeplot kan, plot MP dan P per Z versus P pada step 3. Nah, masukkan grafik P versus P per Z dengan masing-masing rasio P average per Z average. Lalu tentukan nilai P average bersama MP-nya. Next. Nah, setelah selesai, kita hitung nilai TA untuk masing-masing data menggunakan rumus ini nih, rumus yang panjang nih, yang ditemukan oleh Palacio dan Blasingame. Nah, kemudian plot dengan delta MP average, TA pada skala Cartesian, dan tentukan slope-nya. Kemudian, dari slope sebelumnya kita udah dapat nih, maka slope-nya itu kita pakai rumusnya ke dalam rumus yang ini, teman-teman, yang G per 1 per CT M itu. Kita substitusi aja, teman-teman. Nah, kemudian kalau udah dapat nilai G-nya, maka nilai G yang baru tadi kita gunakan untuk proses iterasi berikutnya dan memulai kembali dari step 5 hingga nilai toleransi konvergen G terpenuhi. Oke, next. Oke. Jadi Palacio dan Blasingame ini mengembangkan modifikasi tipe Fedkovic-Carter yang aku telah sebutkan di introduction tadi, teman-teman, untuk mendapatkan kecocokan yang lebih akurat daripada hanya menggunakan data flow rate. Maka mereka mengenalkan persamaan berikut, berupa persamaan dimensionless. Jadi ada integral function QDDI dan derivative of the integral function QDDID. Dan persamaan ini kita akan dapat untuk perhitungan mencari G dan pressure average. Next. Nah, gimana sih cara gunain ini, teman-teman? Kita pertama hitung dulu oil gas in place-nya.
seperti pada sebelumnya yang kita pernah hitung tadi. Nah, kemudian kita buat tabel seperti berikut dan plot QG per delta MP per average dengan kostata PSS TA pada skala Cartesius. Next. Oke, kemudian kita hitung QDDI dan QDDI ID dengan persamaan yang aku kasih tahu dari slide sebelumnya, teman-teman. Setelah kita hitung QDDI dan QDDID tadi, berarti kita kan udah dapat nih. Nah, kita kemudian plot QDDI dengan QDDID versus TA pada tracing paper, atau yang kita bisa sebut kertas kalkir, teman-teman. Dan dicocokkan dengan kurva Palacio dan Blessing-Gate. Next. Nah, untuk step yang terakhir ini, kita tetapin dulu match point rate untuk mengkonfirmasi nilai G, yang sebenarnya dan nilai properti reservoir lainnya dengan rumus yang ada di sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan dapat permeability, kita akan dapat oil gas in place, kita dapat akan skin, dan kita akan dapat radius, begitu teman-teman. Oke, next Kenan. Oke, ini summary-nya teman-teman. Jadi conclusion-nya Palacio dan Blessing-Gate ini approach-nya dimensional variable. Karakteristik dari reservoir-nya itu gas reservoir. Nah, output parameternya itu adalah permeability dan OGIP. Oke, sekian dari saya. Mungkin aku serahkan kepada Kenan. Silakan, Kenan. Oke, terima kasih Dimas atas presentasinya. Selanjutnya adalah summary dari apa yang sudah kami presentasikan selama 40 menit ke belakang ini. Nah, jadi dari type curve analysis summary-nya ini, pertama adalah Agrawal-Gardner, approach-nya ini sama. Untuk seluruh kurva ini sama, approach-nya itu dimensional variable. Dan kemudian untuk reservoir karakteristiknya, untuk Agrawal-Gardner, Petkovic, dan juga Blue derivatif ini, dan juga Green-Garten ini menggunakan gas dan oil reservoir. Sementara untuk Palacio ini menggunakan gas reservoir. Sementara untuk output parameter ini bervariasi. Untuk Agrawal-Gardner ini ada probability, fracture half length, dan juga skin effect. Sementara ada Petkovic ada probability, skin factor, drain area, per volume, apparent volume radius, dan juga ultimate recoverable reserve. Sementara untuk Green-Garten dan Blue derivatif ini sama-sama ada permeability, wall boundary coefficient, dan juga skin factor. Sementara untuk Palacio ini adalah OGIP dan juga permeability. Oke, kurang lebih itu untuk summary-nya, dan berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini dan juga report yang akan kami kumpulkan. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat pagi, siang, sore. Terima kasih teman-teman.